setiap kami menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Sebab malam hari ini kami yakin, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan ada di rumah tangga kami, Tuhan ada di hidup kami. Karena Engkau Allah bersemayam, Engkau Allah bertata di atas puji-pujian umat. Kami bersyukur karena malam hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk kami boleh datang memuji menyembah-Mu ya Allah. Sebab Engkaulah Allah yang layak terima pujian, Engkaulah Allah kami, Engkaulah penolong kami, Engkaulah pembela kami, Engkaulah penyelamat kami. Dalam hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita boleh menikmati hadirat Tuhan di malam hari. Karena saya percaya saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat bahwa hadirat Tuhan memberikan kita kekuatan. Betul badai masih ada, betul pergumulan masih ada, betul doa-doa ada yang belum dijawab oleh Tuhan. Tapi ketika kita boleh ada sampai dengan hari ini, kita boleh bertahan. Semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Wow. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh kembali mengadakan ibadah doa puasa. Sepanjang hari ini kita bersyukur karena anugerah Tuhan, kita berpuasa dimulai dari membuka hari sampai dengan tadi pukul 5 sore waktu Indonesia bagian di mana kita tinggal masing-masing. Bagian barat, bagian timur, bagian tengah. Dan kita percaya kuasa Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita. Kuasa Tuhan akan menjamah hidup kita. Dan tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak bisa dipulihkan, tidak bisa diubahkan oleh Tuhan. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan dalam kehidupanku. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, malam hari ini saya mau sharing satu hal tentang kepercayaan kita. Kepercayaan kita kepada Yesus. Sekalipun, jadi temanya percaya sekalipun. Sekalipun saya belum melihat doa saya tetap mau percaya. Sekalipun keadaan belum diubah, saya tetap mau percaya. Karena seringkali Tuhan membawa kita, menuntun kita, mengarahkan kita kepada suatu keadaan yang membuat kita dituntut kepercayaan. Bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kita akan belajar sama-sama malam hari ini, percaya sekalipun. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Salah satu dari 12 murid Yesus yang kita kenal sebagai Thomas memiliki keunikan. Tapi kalau kita mau jujur, ada banyak dari kita sama seperti Thomas. Bahkan mungkin lebih parah dari Thomas. Kalau Thomas bilang, sebelum aku mencucukkan ujung jariku dalam bekas lubang pakunya, sekali-kali aku tidak percaya. Tapi banyak dari kita yang justru udah melihat pertolongan Tuhan. Banyak dari kita yang justru udah pernah mengalami mujizat dari Tuhan. Justru sampai sekarang masih ragu, sampai sekarang masih khawatir, sampai sekarang masih cemas akan menghadapi hari-hari ke depan. Ini yang kita akan pelajari sama-sama. Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Ayat 24. Tetapi Thomas
seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi suatu kali ketika murid-murid sedang ada dalam ketakutan, dalam satu ruangan yang terkunci, maka Yesus datang mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Tetapi pada saat pertama kali Yesus datang kepada murid-muridnya, Thomas tidak ada di sana. Thomas tidak ada di sana. Ayat 25. Maka kata murid-murid lain itu kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Mereka menceritakan karena pada saat mereka ada di dalam ruangan pintu yang terkunci, Yesus hadir bersama-sama dengan mereka. Tapi pada saat itu Thomas tidak ada di sana. Itu sebabnya sebagian murid-murid bilang sama Thomas, kami melihat Tuhan, kami melihat Guru. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Siapa Thomas? Dia juga adalah murid Yesus yang berjalan bersama-sama dengan Yesus. Kurang lebih 3,5 tahun saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Aku tidak akan percaya kalau aku belum melihat secara langsung. Aku tidak akan percaya kalau aku belum mengalaminya. Itu sebabnya selalu saya bilang begini, kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga iman kita bukan iman apa kata orang, apa kata teman, iman apa kata pendeta. No, tapi iman kita berdasarkan saya sudah punya pengalaman dengan Tuhan. Saya sudah melihat bagaimana Tuhan menyembuhkan hidup saya. Saya sudah melihat bagaimana Tuhan memulihkan rumah tangga saya. Saya sudah melihat bagaimana Tuhan memulihkan hati yang luka saya. Saya sudah melihat begitu banyak pertolongan yang Tuhan buat dalam hidup saya. Maka saya tidak boleh ragu, saya harus percaya. Terkadang Tuhan membawa kita untuk punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, sehingga akhirnya kita bukan lagi memiliki iman apa kata orang. Ya katanya sih benar Tuhan Yesus menyembuhkan, ya katanya sih benar Tuhan Yesus bisa memulihkan. Tapi sampai sekarang saya belum ngalamin. Hari ini saya berdoa agar setiap kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Baik yang sakit disembuhkan, yang rumah tangganya hancur dipulihkan, bahkan yang berbeban berat diberikan kelegaan, diberikan pertolongan, yang butuh jalan keluar melihat jalan keluar. Saya berdoa sehingga kalian umat Tuhan mengalami kuasa Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan Yesus buka jalan dalam setiap kesusahan-kesusahan kita. Kata murid-murid lain, kepada kami melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas tipikal orang yang melihat dulu baru percaya. Ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Lihat, ini kedua kalinya Yesus menunjukkan diri pada murid-murid secara bersama-sama. Dan Thomas, pertama Thomas tidak ada, sekarang Thomas ada bersama-sama dengan mereka. Sementara itu pintu-pintu semua terkunci. Yesus datang dan ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, lihat, yang Yesus mau dalam hidup kita, miliki kepercayaan kepadaku, Yesus bilang. Sehingga ketika Yesus datang kedua kali menjumpai murid-murid secara khusus, dia nyapa Thomas. Thomas, apa dibilang di sana? Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah.
Ini yang Yesus mau, agar setiap kita memiliki kepercayaan kepadanya. Setiap kita tidak ragu akan apa yang dikatakannya. Thomas berjalan bersama-sama dengan Yesus. Dia adalah murid Yesus. Tapi selama perjalanan Yesus masih hidup, Yesus sudah pernah mengingatkan bahwa aku akan datang. Yesus pernah mengingatkan bahwa aku akan bangkit. Yesus pernah mengingatkan kepada murid-murid, juga kepada Thomas. Tetapi Thomas meragukan, berarti selama ini apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi pertanyaan akhirnya malam hari ini buat setiap kita, adakah kita punya keraguan terhadap perkataan firman Tuhan? Adakah kita memiliki keraguan-raguan terhadap apa yang Yesus sudah katakan? Atau kita memiliki kepastian? Atau kita memiliki kepercayaan bahwa apa yang Yesus katakan pasti akan terjadi? Thomas diingetin sama Yesus. Thomas, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, cucukkan dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Apa Thomas bilang ayat 28? Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, ketika kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, ketika kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, dan kita melihat bagaimana Tuhan buka jalan dalam hidup kita, maka disitulah iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Itu yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Itu yang harusnya kita alami. Tapi kalau kita mau jujur, justru ada banyak dari kita udah punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Udah banyak dari kita melihat jawaban-jawaban doa kita dijawab oleh Tuhan. Tapi tidak sedikit juga dari kita yang akhirnya masih meragukan, sebenarnya Tuhan bisa tolong saya nggak? Sebenarnya Tuhan bisa pulihkan rumah tangga saya nggak? Sebenarnya Tuhan bisa sembuhkan penyakit saya nggak? Padahal kita udah melihat bagaimana Tuhan buka jalan dalam hidup kita. Kita udah melihat bagaimana perkara-perkara dahsyat Allah sudah kerjakan dalam hidup kita. Ayat 29 ini adalah perkataan klimaksnya dari Tuhan Yesus yang menegur Thomas dan mengingatkan pada kita malam hari ini. Apa yang dikatakan ayat 29, saudaraku? Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Siapa itu? Saudara dan saya. Kita belum melihat pribadi Yesus. Thomas sudah berjalan bersama-sama dengan Yesus, namun dia masih meragukan perkataan Yesus. Maka Yesus bilang sama Thomas, Thomas, engkau melihat aku baru engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita belum pernah lihat pribadi Yesus, tapi kita punya kepercayaan kok bahwa Yesus pasti tolong saya. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ini yang Yesus cari. Adakah imanku temukan? Suatu kali Yesus menyembuhkan seorang anak yang seringkali diganggu oleh roh jahat, yang membuat anak itu menjadi bisu. Dan ayah dari seorang anak yang sering diganggu roh jahat ini meragukan. Kenapa meragukan Yesus? Baik meragukan murid-muridnya maupun meragukan Yesus. Sehingga perkataan itu tercetus dalam perkataan ayahnya ini kepada Yesus, jika engkau dapat, sembuhkanlah anakku. Yesus tegur orang tua ini, jika engkau dapat, katamu. Saudara lihat dalam Markus pasal 9 ayat 23 dan 24. Jawab Yesus dalam Markus 9 ayat 23 dan 24, katamu jika engkau dapat. Ini dia yang dahsyat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya orang percaya. Sama-sama bilang sama saya orang percaya. Karena itu tidak ada yang mustahil bagi saya. Untuk Allah akan kerjakan, untuk Allah akan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya.
Katakan amin. Yesus bilang, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Siapa orang percaya? Saudara dan saya adalah orang yang percaya kepada Yesus. Orang tua dari seorang anak yang seringkali diganggu roh jahat ini bilang sama Yesus, jika engkau dapat, tolonglah anakku. Istilahnya dengan kata lain, orang tua ini bilang, ayolah kalau memang lu bisa, sembuhkan. Harusnya perkataan itu tidak keluar dari mulut kita. Tuhan, jika engkau sanggup. Tuhan, jika engkau mau. No, Tuhan sanggup dan Tuhan mau. Tuhan sanggup memulihkan rumah tanggamu. Tuhan mau memulihkan rumah tanggamu. Tuhan sanggup memulihkan kesehatanmu. Tuhan mau memulihkan kesehatanmu. Tuhan sanggup dan Tuhan mau. Kenapa? Karena Dia Bapa yang baik. Sama-sama bilang sama saya, Yesus Bapa yang baik. Dia mau dan Dia sanggup memulihkan saudara dan saya. Tidak ada perkara yang terlalu sulit untuk Allah kerjakan dalam kehidupan orang percaya. Jika engkau dapat, kata Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Wow. Setiap kita percaya kepada Yesus, maka bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Kenapa? Karena engkau percaya Yesus sanggup memulihkan segala sesuatu dalam hidupmu. Itu sebabnya kita berdoa. Kenapa kita berdoa? Karena kita tahu bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Itu sebabnya kita berdoa. Kenapa? Karena kita tahu perkara-perkara dahsyat akan Allah kerjakan tatkala tangan kita terlipat, mata kita tertutup, hati kita terangkat kepada Tuhan, dan kita berseru, Tuhan, Engkaulah penolongku. Tidak ada perkara yang terlalu susah, tidak ada masalah yang terlalu berat yang tidak bisa diselesaikan dengan doa dan percaya kepada Allah. Itu sebabnya kenapa saya mengajak setiap umat Tuhan setiap pagi memulai hari dengan pujian penyembahan, dengan firman Tuhan, dan dengan doa. Kenapa? Karena kita akan lihat perkara-perkara dahsyat terjadi. Betul, pergumulan masih ada. Betul, masalah tidak akan pernah habis. Kenapa? Selama kita hidup, kita punya pergumulan. Selama kita hidup, kita punya masalah. Tapi ketika kita berdoa, ada kekuatan dari surga yang turun, memberikan kekuatan, pengharapan, bahkan sukacita di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Sehingga orang akan berkata, lu punya masalah tapi kok hidup lu tenang ya? Kita tenang bukan berarti kita gak punya masalah. Kita santai menjalani hidup bukan berarti kita gak punya pergumulan. Tapi karena kita tahu Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus tidak pernah pergi meninggalkan kita. Itulah janji kemenangan buat umat yang percaya. Haleluya, haleluya. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ini kita tahu bersama. Ayat ini kita tahu bersama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yesus mencari iman. Kenapa Yesus mencari iman? Karena iman adalah dasar. Sama-sama bilang sama saya, dasar. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan sudah kita tulis dalam pokok doa kita. Apa yang kita harapkan sudah kita angkat kepada Tuhan, karena kita tahu ini harapan kita. Tuhan, aku berdoa agar suamiku dipulihkan, istriku dipulihkan, rumah tanggaku dipulihkan, sakit penyakitku disembuhkan. Itu yang menjadi harapan kita. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Berarti anak-anak Tuhan gak boleh kehilangan pengharapan. Engkau belum melihat jalan keluar, tapi engkau harus punya pengharapan. Engkau belum melihat pemulihan terjadi dalam hidupmu, engkau punya pengharapan. Harus tetap memiliki punya pengharapan. Taruh tangan kanan kita kembali di dada kita. Sama-sama bilang sama saya harus punya pengharapan di dalam Yesus. Sama-sama bilang sama saya harus punya pengharapan dalam Yesus. Amin. Karena pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti. Lihat.
ada sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan belum terjadi. Apa yang kita harapkan itu belum terjadi. Tetapi akhirnya ada bukti. Lihat, dari setiap pengharapan kita, saya percaya ada pembuktian-pembuktian yang akan Tuhan nyatakan. Dan kita akan lihat pengharapan kita kepada Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada pembuktian dari pengharapan yang belum kita lihat. Ada pembuktian terlihat dari apa yang tidak lihat terlihat. Oleh karena apa? Iman yang Tuhan Yesus kehendaki buat setiap kita. Ayo percaya, aku punya rencana yang besar dalam hidupmu. Ayo percaya, sekalipun badai hidup engkau alami, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Ayo percaya, sekalipun banyak air matamu tertumpah, aku menghibur kamu. Ayo percaya. Sama-sama bilang sama saya, aku percaya Tuhan. Ini yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Makanya Yesus bilang dalam Markus 11 ayat 34. Markus 11 ayat 24 bilang begini. Karena itu aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada saudara dan saya, apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Engkau mau melihat jawaban doamu terjadi? Engkau mau melihat perkara-perkara dahsyat terjadi? Percaya bahwa apa yang kau doakan engkau akan terima. Jangan bentar-bentar, aduh Tuhan bisa gak ya? Aduh Tuhan mampu gak ya? Aduh Tuhan sanggup gak ya? Engkau sedang meragukan kuasa Allah dan engkau tidak akan pernah mengalami mujizat. Yesus menjanjikan, Yesus sendiri keluar dari mulutnya mengatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan. Bahkan malam hari ini, semua yang kau catat di dalam pokok-pokok doa yang kita angkat-angkat di altar kudus Tuhan, kita akan lihat ada waktunya. Tuhan akan berperkara, Tuhan akan buat perkara-perkara dahsyat akan Allah nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Roma 10 ayat 11 bilang begini. Roma 10 ayat 11 bilang begini. Tetapi kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, barang siapa percaya kepada Yesus, tidak akan dipermalukan. Haleluya. Siapa yang percaya sama Yesus, engkau tidak akan dipermalukan. Maksudnya apa? Engkau akan melihat pembelaan Tuhan. Engkau akan lihat pernyataan-pernyataan kuasa Allah nyatakan. Engkau akan lihat segala sesuatu yang belum pernah engkau lihat dinyatakan dalam kehidupanmu. Barang siapa percaya kepada Yesus. Itu sebabnya yang Allah mau adalah agar kita percaya sekalipun. Bukan percaya karena, tapi percaya sekalipun. Sekalipun apa? Yang pertama saya pelajari, Tuhan mau kita percaya sekalipun kita belum melihat pertolongan Tuhan. Sekalipun saya belum melihat pertolongan Tuhan, aku tetap percaya Tuhan saya sanggup menolong saya. Sekalipun sampai hari ini, sampai detik ini, sampai saat ini, saya belum melihat pertolongan Tuhan, aku tetap percaya. Ini yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Jikalau Allah yang kami puja sanggup tolong kami, maka Dia akan melepaskan kami dari tangan-Mu ya Raja. Tetapi jikalau tidak, maka kami tidak akan pernah menyembah patung dewaku Raja. Kenapa Sadrak, Mesak ngomong seperti itu? Karena mereka memiliki keyakinan, sekalipun Tuhan belum tolong kami, kami tetap mau percaya. Kami tidak mau kehilangan iman kami. Sekalipun Tuhan belum tolong kami, kami tetap percaya Dia tetap Allah yang sanggup membebaskan kami, yang sanggup menolong kami. Haleluya. Jadi saya pelajari yang Allah mau dalam hidup kita adalah agar kita percaya sekalipun kita belum melihat pertolongan Tuhan. Yang kedua, yang Tuhan mau adalah agar kita percaya
sekalipun yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita doakan dan harapkan. Ada banyak orang berhenti berdoa, berhenti percaya. Ketika dia doakan dan dia mulai percaya, oh Tuhan, Kau pasti sanggup pulihkan segala sesuatu dalam hidup saya. Tetapi yang dia lihat justru berbeda. Disitulah dia mulai kecewa. Tahukah saudara, Rasul Paulus pernah mengatakan, kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Seringkali mata menipu kita, seringkali telinga menipu kita. Kenapa? Itu sebabnya kita mesti punya iman. Iman yang tidak berdasarkan apa yang kita lihat, iman yang tidak berdasarkan dari apa yang kita dengar, tapi iman yang berdasarkan karena kita percaya kepada pribadi Allah yang kita percaya, yaitu Yesus. Jadi yang Tuhan mau kita percaya, sekalipun kita belum melihat jawaban doa itu terjadi dalam hidup kita. Engkau belum melihat suamimu dipulihkan Tuhan, sampai hari ini engkau belum melihat istrimu dipulihkan Tuhan, sampai hari ini engkau belum melihat anak-anakmu diubahkan Tuhan, sampai hari ini engkau belum melihat kesembuhan terjadi dalam hidupmu, sampai hari ini engkau belum melihat pemulihan ekonomi terjadi dalam hidupmu. Tapi harusnya itu tidak membuat surut kepercayaan kita, karena kita tahu apa yang Allah buat itu jauh lebih baik dari apa yang saya doakan dan saya bayangkan. Ini sebabnya Rasul Paulus bilang dalam Roma 8 ayat 28, jelas kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja di dalam masalahmu, di dalam pergumulanmu, dalam rancangan-rancangan orang jahat dalam hidupmu, segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Sehingga akhirnya kita mengerti, kalau Tuhan izinkan saya belum melihat jawaban doa terjadi, bukan berarti doa tidak terjawab. Saya ulangi sekali lagi, kalau Tuhan izinkan masalah pergumulan saya belum dinyatakan kuasanya, belum dinyatakan kedaulatannya, sehingga saya belum melihat kuasa doa dinyatakan, bukan berarti doa saya belum dijawab Tuhan. Kadang Tuhan sengaja membiarkan hal itu terjadi dalam hidup kita, tapi itulah jawaban doa Tuhan. Saya percaya Yusuf pasti berseru kepada Tuhan ketika dia difitnah. Yusuf berseru kepada Tuhan ketika dia dijual sebagai seorang budak. Tuhan, mana janjimu? Engkau akan mengangkat aku, Engkau akan meninggikan derajat hidupku. Tapi Tuhan bilang, nah, justru melalui keadaan ini, realisasi ini terjadi, supaya apa yang kau doakan terjadi. Terkadang Tuhan membiarkan masalah itu, terkadang Tuhan mengizinkan kita masuk dalam lumpur, Tuhan terizinkan kita masuk dalam kehancuran. Untuk apa? Untuk kita melihat ternyata jawaban doa itu tidak sesimpel dari apa yang kita doakan. Bahkan sebaliknya, terkadang jawaban doa tidak serumit dari apa yang kita bayangkan. Terkadang Tuhan memakai penderitaan, Tuhan memakai kesusahan untuk menyatakan bahwa aku menjawab doa-doamu juga melalui penderitaanmu. Aku menjawab doa-doamu juga melalui apa yang kau alami hari-hari ini. Itu jawaban doa. Seringkali tapi justru kita berpikirkan jawaban doa itu mesti seperti apa yang saya mau. No, tidak seperti itu, saudara. Terkadang jawaban doa tidak seperti apa yang kita minta, tapi jawab. Itu yang terjadi dalam hidup Maria dan Marta, bukan? Maria dan Marta berdoa, anggapan saya dia berdoa padahal dia memberi kabar sama Yesus, kan? Dia memberi kabar sama Yesus bahwa Lazarus sakit. Kemauan Maria dan Marta adalah Tuhan Yesus datang menyembuhkan Lazarus pada saat Lazarus sakit. Tapi yang Tuhan Yesus lihat baik bukan seperti itu. Tuhan Yesus lihat baik, nanti Lazarus mati dulu baru dia membangkitkan. Tapi di end of the day-nya, di hari terakhirnya, yang dia lihat Lazarus tetap hidup. Mungkin hari-hari ini kita berdoa, Tuhan pulihkan rumah tangga saya, Tuhan pulihkan kesehatan saya. Tapi cara Tuhan menjawab doa kita itu berbeda dengan apa yang kita mau dan kita pikirkan. Berbeda, saudara. Yang perlu kita pegang adalah Tuhan menjawab doa saya. Yang perlu kita pegang adalah Tuhan pasti menolong saya. Tapi caranya seperti apa dan kapan waktunya, itu kedaulatan Tuhan. Biarlah caramu yang menurutmu, pandanganmu baik. Ya Allah, itu yang terjadi dalam hidup saya.
Tapi yang saya tahu, Tuhan dengar doa saya. Yang saya tahu, Tuhan Bapa yang baik mengasihi saya. Yang saya tahu apa yang saya doakan, saya akan terima. Tapi caranya bagaimana? Waktunya kapan? Itu bukan kedaulatan saya. Itu kedaulatan Tuhan. Apa yang Tuhan pandang baik dan kapan waktu Tuhan yang terbaik. Kita belajar berserah. Amin. Bahkan termasuk rancangan-rancangan orang jahat, bisa jadi itu merupakan jawaban doa kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam hal apapun, untuk mendatangkan kebaikan. Jadi yang kedua saya pelajari yang Tuhan mau, agar kita percaya sekalipun yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita doakan dan harapkan. Jangan pernah berhenti untuk percaya, karena besar upah yang menantimu. Yang ketiga, yang Tuhan Allah mau agar kita percaya adalah percaya sekalipun kita belum melihat pertolongan Tuhan. Yang kedua yang Tuhan mau kita percaya, sekalipun yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita doakan dan harapkan. Yang tahu Tuhan mau kita percaya, yang ketiga, agar sekalipun kita harus melalui masa-masa yang sukar, kita harus tetap percaya. Ini yang tadi saya bilang. Kadang kita berpikir masa-masa sukar, masa-masa susah, penderitaan yang kita alami, itu bukan merupakan jawaban doa. Tapi ada kalanya kita harus masuk dapur api, sama seperti di Sadrak, Mesak, Abednego. Itu jawaban doa mereka ternyata untuk melihat kemuliaan Tuhan. Mereka harus masuk dalam dapur api. Itu jawaban Daniel ketika harus masuk dalam gua singa. Bahkan Tuhan, Daniel melihat pemeliharaan Tuhan dalam gua singa. Daud melihat pertolongan pembelaan Tuhan tatkala dia dikejar dari satu tempat ke tempat lain, akan dibunuh oleh Saul. Bahkan ada begitu banyak umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang tercatat dalam firman-Nya, yang mengalami kesusahan, yang mengalami penderitaan, yang ternyata itu adalah izinnya Tuhan untuk mereka melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidupnya. Engkau mau melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidupmu, saudara? Biarkan Tuhan membentuk hidup kita. Biarkan Tuhan memproses hidup kita dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Bagian kita berserah, bagian kita percaya, karena kita tahu hidupku milik Tuhan. Apa yang Tuhan pandang baik, itulah yang terjadi dalam hidupku. Jangan atur Tuhan bagaimana mengatur hidup kita, tapi aturlah hidup kita untuk tetap terus percaya kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, jangan atur Tuhan, jangan mengajar Tuhan bagaimana Dia harus mengatur kehidupan kita, tapi paksa hidup kita, paksa diri kita, atur hati kita untuk selalu kita percaya kepada Tuhan dengan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kita. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita percaya sekalipun kita belum melihat pertolongan Tuhan. Hari ini kita harus percaya sekalipun yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita doakan dan harapkan. Dan yang ketiga kita belajar, saya harus percaya sekalipun kita harus melalui masa yang sukar. Dan yang keempat, yang terakhir, kita harus percaya sekalipun tidak ada dasar untuk percaya. Tidak ada dasar untuk percaya bukan berarti kita tidak bisa percaya. Abraham tidak memiliki dasar untuk percaya. Tidak ada dasarnya untuk Abraham percaya. Tuhan janjikan kepada Abraham, kau akan menjadi bapa segala bangsa. Engkau akan melihat keturunanmu seperti bintang di langit, pasir di tepi laut. Tapi dasarnya tidak ada. Apa dasarnya? Yang pertama, Abraham sudah tua. Yang kedua, istrinya Sarai sudah tua. Yang ketiga, Sarai mandul. Dari dasar-dasar inilah Abraham tidak punya kepercayaan. Abraham tidak punya dasar untuk percaya. Tapi Alkitab mencatat dia tetap percaya sekalipun tidak ada dasar percaya. Berarti dengar baik, untuk percaya kepada Tuhan tidak diperlukan dasar, cukup beriman. Sama-sama bilang sama saya hanya perlu beriman. Maka saya akan melihat perkara-perkara dasar terjadi. Untuk percaya kepada Yesus tidak perlukan dasar.
engkau cukup percaya bahwa Yesus sanggup, maka itu akan nyatakan dalam kehidupanmu. Roma 4 ayat 18 sampai 21 sebagai ayat terakhir. Sebelum nanti kita akan berdoa buat setiap pokok-pokok doa kita. Roma 4 pasal 4 ayat 18 sampai 21, firman Tuhan bilang begini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap namun Abraham berharap juga dan percaya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa seperti yang telah difirmankannya. Demikian banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usia telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi, haleluya, terhadap janji Allah, Abraham tidak melihat apa yang dia alami. Abraham tidak fokus kepada apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Abraham tidak fokus dengan, aduh Tuhan, penderitaan yang saya jalani. Abraham tidak fokus dengan apa yang menjadi dasar dia mesti percaya. Abraham fokus hanya kepada janji Allah. Hari ini apa yang kau pegang terhadap janji Tuhan? Kalau engkau memegang janji Tuhan, engkau tidak perlu dasar untuk percaya. Tapi janji Tuhan inilah yang kau selalu harus pegang. Janji Tuhan itu berkata, akulah Allah yang menyembuhkan hidupmu. Janji Tuhan itu berkata, akulah Allah yang menyediakan. Janji Allah itu berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah pergi meninggalkan engkau, aku tidak akan pernah pergi membiarkan engkau. Janji Allah berkata, 1000 boleh rebah sisi kirimu, 10.000 boleh rebah sisi kananku, itu tidak akan menimpamu. Janji Allah berkata, senjata di tempat tidak akan mempan melawan hidupmu. Janji Allah berkata, itu yang harus kita pegang. Bukan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, tapi janji yang harus kita pegang. Jangan fokus kepada penderitaan. Jangan fokus kepada doa-doa yang belum terjawab. Jangan fokus dengan keadaan yang belum kau lihat berubah. Fokuslah kepada janji Tuhan. Dia berkata, kalau aku sudah mempersatukan, apa yang kuberkati akan tetap kuberkati untuk selama-lamanya. Itu janji Tuhan. Rumah tangga, dengar baik. Tuhan yang pegang rumah tangga kalian. Pegang itu. Itu janji Tuhan. Sebab apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pegang itu. Allah yang akan memegang rumah tangga setiap kita. Yang terakhir, percaya. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya. Karena kita hidup bukan karena melihat. Kita hidup karena janji Tuhan yang pasti akan terjadi dalam hidup kita. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Hari ini, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Bapak hamba berdoa, jika Tuhan dapati ada iman yang mulai gugur, jika Tuhan dapati ada hati yang mulai tawar, jika Tuhan dapati ada kepercayaan yang mulai pudar, hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah, sehingga setiap hati yang terbuka malam hari ini dipulihkan oleh Tuhan. Satu hal yang kami percaya Allah, kami akan melihat perkara-perkara dahsyat Engkau akan kerjakan dalam hidup kami ketika kami percaya, ketika kami menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan lihat setiap hati yang terbuka. Tuhan lihat setiap hidup yang dipersembahkan kepadamu malam hari ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, tangan Tuhan sendiri yang melawat kami, tangan Tuhan sendiri yang menjamah kami, di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Malam hari ini hamba berdoa, secara khusus kami akan mengangkat setiap formulir doa kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami berdoa sebab kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Kami berdoa sebab kami percaya bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Kami berdoa sebab kami tahu itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk kami selalu berdoa, berseru, berharap dan percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya umat Tuhan di rumah mereka masing-masing, mereka telah menuliskan setiap formulir-formulir doa mereka, pokok-pokok doa mereka yang saat ini ada di dalam tangan mereka masing-masing. Mari umat Tuhan, angkat formulir doamu di rumahmu masing-masing. Kertas yang olehnya sudah Tuhan taruh dalam hatimu,
untuk Engkau tuliskan apa yang menjadi pokok-pokok doamu. Angkat itu di altar kudus Tuhan Bapa, bersama-sama dengan umat-Mu. Kami mengangkat tinggi atas kepala kami. Apa yang menjadi pokok-pokok doa kami, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami tahu dan kami percaya apa yang kami doakan akan kami terima. Kami tahu apa yang kami percaya, Tuhan sendiri yang akan berperkara jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Karena itu ya Bapa yang baik, kami berdoa saat ini, malam hari ini, di rumah kami masing-masing. Kami bersepakat, kami bersatu hati, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Hari ini kami mengangkat setiap pokok-pokok doa kami yang sudah kami tuliskan dalam formulir doa kami, dan ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kami, terjadi atas hidup kami, terjadi atas hidup kami, terjadi atas hidup kami, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Mari turunkan setiap formulir doa yang ada. Malam hari ini kami sudah berdoa kepadamu, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Dalam kami menantikan janji Tuhan terjadi, kami tidak mau terfokus dengan masalah kami. Biarlah hati kami tetap terus percaya kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau yang mendengar doa kami, Engkau menjawab doa kami, Engkau lihat seruan isi hati umat-Mu. Malam hari ini kami bersyukur kami ada dalam hadirat Tuhan, sehingga umat Tuhan di mana-mana tempat mereka berada, mereka mengambil waktu untuk berpuasa di hari ini. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, dan berdoa mencari wajah Tuhan. Kami percaya akan ada terobosan-terobosan yang dahsyat Allah nyatakan dalam hidup kami. Bahkan apa yang kami bawa sebagai pokok-pokok doa kami, kami akan lihat terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus terjadi. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan umat Tuhan satu persatu. Tuhan taruhkan kesetiaan untuk tetap terus mencari Tuhan. Tuhan taruhkan hati yang mengasihi Tuhan. Kau berikan hati yang baru bagi mereka, hati yang dengaran akan Tuhan, hati yang lapar dan haus akan Engkau, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur, kami teringat akan jiwa-jiwa yang kami terus doakan. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan jamah mereka, nama-nama yang setiap hari kami sebutkan dalam ibadah doa pagi. Kami ucapkan berkat juga dalam ibadah malam hari ini, dalam nama Yesus. Tuhan jamah mereka. Izinkan kami mendengar orang-orang yang kami doakan sudah bertobat di jamah Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga penuhlah sukacita kami ya Allah. Bahkan kami berdoa terus mengucapkan berkat buat bangsa kami. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan, sehingga Indonesia boleh bangkit di dalam nama Yesus. Pemimpin-pemimpin kami doakan agar roh takut dan gentar akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, Panglima TNI, Kapolri, kami doakan dalam nama Yesus. Ketua KPK, Ketua BNPB, Ketua BNPT, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Tuhan tolong setiap mereka dalam mengambil setiap keputusan yang ada bagi bangsa ini. Setiap roh perpecahan, roh adu domba yang ditaburkan atas bangsa kami doakan dalam nama Yesus disingkapkan oleh kuasa Allah, sehingga orang yang mensiasati perpecahan adu domba ini dijamah oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat masa-masa pandemi COVID-19 atas bangsa kami Allah. Kami memohon belas kasihan-Mu. Kami percaya bangsa ini akan pulih dari pandemi COVID. Kalau ada kutuk-kutuk yang dilemparkan atas bangsa kami, bahwa akan ada gelombang ketiga, Tuhan kami berdoa sepakat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tidak akan terjadi gelombang ketiga. Kami perkatakan dalam nama Yesus, Tuhan menjaga, Tuhan memberkati Indonesia. Perlindungan Allah ada atas bangsa kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami patahkan segala kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk paranormal, kutuk-kutuk yang dilemparkan orang atas bangsa kami. Kami patahkan dalam nama Yesus. Kami ucapkan berkat. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan kami berdoa buat setiap mereka yang berdiri di garda terdepan, para dokter, para suster, para perawat medis, para perawat rumah sakit. Tuhan memberkati. Bahkan TNI Polri dalam volunteer yang ada.
Allah tolong, Allah urapi, jaga sertai lindungi, pagari setiap mereka ya Bapa, agar mereka dalam menjadi garda terdepan di bangsa ini. Tuhan sendiri yang memagari mereka di dalam nama Yesus, dalam perlindungan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kalau sebentar kami akan kembali beristirahat, Tuhan jaga, Tuhan sertai, pagari perlindungan Tuhan ada atas masing-masing kami. Tuhan tolong setiap kami, sehingga setiap kami dalam kami melalui malam hari ini kami disertai, ditolong Tuhan. Bahkan kami bangun besok pagi dengan sukacita dalam berkat anugerah Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya umat yang dikasih dalam Tuhan, tetaplah percaya, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Dia Bapa yang baik. Dia akan memberikan yang terbaik kepada anak-anak, jauh dari apa yang kita bayangkan dan pikirkan. Dia sudah sediakan buat setiap kita. Arahkan tanganmu kepada Tuhan, pandang Yesus dalam hidupmu, dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan. Dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidup mereka. Penyertaan, perlindungan pasukan malaikat surga Allah menjaga mereka dimanapun mereka berada, dan darah Yesus Kristus menutup bungkus mereka mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, tetap percaya. Jangan sampai kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan, karena besar upah yang menantinya. Doa saya menyertai setiap kita umat Tuhan, dan kita ketemu kembali hari Senin minggu depan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang dahsyat dalam ibadah doa pagi. Dan saya sangat berharap setiap kita tetap terus cari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, karena Dia Allah yang dapat diandalkan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.